Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas bahasa Arab ini dan diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab kembali. Sebelumnya kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillah. Izin share screen ya. Oh iya, kebetulan qadarullah Ustazah Setia lagi berhalangan hadir karena ada rapat mendadak. Jadi insya Allah untuk malam ini belajarnya sama Aska dulu ya. Kemarin itu udah sampai mana ya? Ada yang masih ingat nggak? Sampai sini kah? Halaman 72. 72. Ini udah dibahas belum? Sepertinya belum, kemarin terakhir yang 72. Oh, Halaman 72 berarti halaman berikutnya belum. oke. Kita mulai ya. Tadrib al-khamis. Tabadalil hiwara ma'azamilika. Sama fil mithal. Oke, Ukti Siti. Al-mithal, awal uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Uridu musyahadata asyaqqah. Hadhihi hiya syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Dari bagian ini, masih ingat gak arti syaqqah apa? Apartemen. Apartemen. Berarti artinya kalimat pertama apa nih? Uridu syaqqatan min fadlik. Saya, aduh, uridu, saya, aduh, apa ya? Saya minta tolong. Kok minta tolong sih? Saya Hmm, ingin ya, apartemen maksudnya seperti itu ya. saya ingin apartemen, ya. Hmm, maksudnya min fadlik itu eh, dari Anda. Jadi kayak I would like an apartment please kayak gitu kalau bahasa Inggrisnya. Terus dijawab lagi oleh penjualnya. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina apa artinya? Eh, saya memiliki, Kalau saya jadi ladaya. Kalau oh iya, ladaina ini domirnya berarti menunjukkan kami. oh iya, Apartemen yang kami memiliki apartemen yang indah atau ya bagus. yang indah atau bagus. Kenapa di sini Jamilatun bukan Jamilun? Karena sakotunya tetap marfutohnya, Ya, jadinya jamilatunya mengikuti. ya betul. Karena syafatunnya ini mu'annas, pakai tak Hmm. marbuto jadi Jamilatun. Ada yang tahu gak ini syakotun Jamilatun tuh masuk ke kategori apa? Ini tuh namanya, kalau grammarnya itu, nahunya gitu, ini namanya sifah wal mausuf. Jadi sifahnya tuh yang syakotun ini, mausufnya itu Jamilatun ini. Nanti mungkin boleh pada baca-baca ya tentang sifah wal mausuf. Terus lanjut lagi, uridu musyahadata asyaqqati. Musyahadah apa artinya? Syahada melihat, saya ingin melihat apartemen. Mm. Nah, kira-kira nih, kenapa di sini asyaqqahnya jadi asyaqqati? Jadi ini tuh ada fiil,
Di sini tuh dia kayak mudhof dan mudhof ilaihi gitu. Jadi musyahadata asyaqqati sambung. Nanti mungkin bisa diajarkan lagi ya oleh ustazah untuk lebih lanjutnya. Itu masuk ke nahu dan eh, ke kaedah gramarnya. Hadhihi hiya asyaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Coba sekarang jadi dari sini diminta diganti perkataan syaqqahnya dengan kalimah yang ada di bawah ini. Siapa yang mau coba yang pertama nih? Falajat. Coba baca nanti. Ana coba baca ya, Ya, boleh Ukti Istiqomah. Sebelumnya Afwan agak berisik di rumah. Iya, oh nggak apa-apa. Ada suara-suara. Masih kedengeran kok jelas. Uridu salajatan min fadlik. Ladaina salajatan jamilat. Ladaina salajah. Ini tanya salajatan atau salajatan ya, Salajatun. Oh, ya. Ladaina salajatun jamilatun. Uridu musyahadata salajati. Hadhihi hiya salajati. Astagfirullah. Hadhihi hiya salajatu. Hadhihi salajatu jamilatun. Baik. Naam sahih. Syukran Ukti. Terus yang bisa Ukti Sumayah mungkin boleh coba yang Arikatun. Uridu arikatan min fadlik. Ladaina arikatun jamilatun. Uridu syahadata arikatin hadi. Uridu musyahadatal arikati. Hadi uridu musyahadatal arikati. Hadihi hiyal arikatu. Hadihi arikatun jamilatun. Sahih. Ini mungkin karena Ukti Siti Hasna sama Ukti Rahma izin, lanjut aja Ukti Istiqomah ya boleh coba sajadah. Naam. Uridu sajadatan min fadlik. Ladaina sajadatan ladaina sajadatun jamilatun. Uridu musyahadatas sajadatun. Gimana ya? Oh ya, uridu musyahadatas sajadati. Hadihi hiya sajadatu. Hadihi sajadatun jamilatun. Sahih. Di Sumayah boleh coba yang Sitaroh. Uridu sitarotan min fadlika. Ladaina sitarotun jamilatun. Uridu musyahadatas sitaroh. Hadihi hiyas sitaroh. Hadihi sitarotun jamilatun. Sahih. Ahlan Ukti Marsyah. Kita sedang di halaman 73 ya. Nah ini yang terakhir. Ukti Marsha mau coba gak? Jadi dari syakoh ini diganti dengan mir'atun. Ustazah. Nah, Uridu mir'atun min fadlik. Ladaina mir'atun jamilatun. Uridu musyahadatal mir'atun. Hadihi hiya
Hadihi hiyal mir'atun. Hadihi mir'atun jamilatun. Sahih. Nah, tapi nanti mungkin bisa dipelajarin lagi ya. Kayaknya perlu lebih dalam juga bareng Ustazah nanti direview kenapa ini tuh dibacanya fathah, kenapa ini domah, kenapa ini kasroh. Dan bisa kita lihat kalau misalnya pakai alif lam, dia itu tidak boleh tanwin. Jadi nggak boleh kasrotain, nggak boleh domatain, nggak boleh fathatain kayak gitu. Ketika dia pakai alif lam, jadinya cuman pilihannya antara domah atau fathah atau kasroh kayak gitu. Jadi hilang apa yang fathatain atau domatain atau kasrotainnya. Nah di sini dia uridu syakotan. Di sini tuh ada fiil dan fa'ilnya anak. Saya ingin membeli. Syakotan itu dia kata benda. Kata benda tuh, aduh lupa bahasa Arabnya apa ya. Sebelumnya udah pernah diajarin belum? Yang kenapa fathah, kenapa domah. Mungkin sudah pernah diajarkan sama Ustazah, cuman kami agak lupa. Lupa ya. Saya lupa bahasa Arabnya. Kata benda itu apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih gitu. Uridu syakotan min fadlik. Jadi ketika dia menjadi sebuah kata benda, jadinya dia fathah. Terus kalau Fi'il Ustazah kata benda. fi'il itu kata kerja. Kata kerja ya. Oh, nah Ustazah Afwan. Isim Ustazah kata benda. Isim. Ya isim. Maf'ulun bih apa? Oh iya, maf'ulun bih. Ini tuh namanya maf'ulun bih. Yang syakotan ini. Jadi awal tuh fi'il, fa'il, lalu setelah itu maf'ulun bih. Alhamdulillah. Nah, maf'ulun bih itu dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai objek. Jadi kayak setelah dia bilang nih, uridu kan saya ingin ya. Ingin apa? Syafatan. Maksudnya dia ingin membeli sebuah apartemen seperti itu. Kalau ladaina syakotun jamilatun. Nah ini tuh masuk ke sifah dan mausuf. Jamilahnya ini dia menjelaskan sifat si apartemennya ini. Gitu. Uridu musyahadata asyakoti. Nah, kalau ada yang kayak gini nih, misalnya musyahadata asyakoti, ini masuk ke mudof dan mudof ilaih. Jadi boleh mungkin dicatat dulu, nanti bisa dibaca-baca di internet tentang maf'ulun bih itu apa, seperti itu. Dan sifah wa mausuf, kayak gitu. Ini sekarang lanjut ke tadrib. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum mungkin, Oke. Nah, ini tadrib yang ke-6. Ajib anil as'ilah at-taliyah. Coba yang awal. Aina taskunu artinya apa? Gimana sih Kang? Kamu tinggal.
Terus coba siapa yang mau baca nomor 2 sampai 5? Ada yang mau volunteer? Cuma baca aja, nggak sama artinya atau jawabannya. Coba baca sama artinya deh. Di nomor 2 ya, Ya, hal taskunu fisyakotin, apakah kamu tinggal di apartemen? Kemudian, hal taskunu fi baitin, apakah kamu tinggal di rumah? Ma rokmu baitika, berapa nomor, enggak berapa, apa, ma rokmu baitika, apa nomor rumahmu? Ma rokmu syakotika, apa nomor apartemenmu? Begitu, nah, sahih. Ya, jadi kira-kira nih kalau sepengetahuan Asta ya, kenapa mereka pakai ma? Karena dia tuh tidak menanyakan jumlah gitu, istilahnya yang hitung-hitungan. Jadi dia kan cuma nanya, mungkin kalau diterjemah ke Indonesia agak aneh ya, apa nomormu gitu kan. Tapi memang kalau untuk nanya nomor doang, dia pakainya biasanya pakai ma. Baru ketika nanya jumlah, ada berapa, mereka pakai kam. Kam itu berapa jumlah eh, kamar. Misalnya ini kan kam gurfatan di baitika. Berapa jumlah kamar di rumahmu. Seperti itu. Kalau ini dia kan cuma nanya nomor berapa sih rumahmu gitu. Kam gurfatan fi syakkotika. Fi ayyi daurin asyakkoh. Arti daurin apa? lantai, Lantai. Di lantai mana apartemenmu? Seperti itu. Di lantai berapa? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Coba kalau misalnya nih aku tanya Ukti Marsyah, Aina, Aina, jadi taskunina ya, karena perempuan. Aina taskunu, dijawabnya apa? Ukti Marsyah. Askunu fil bait Ustazah. Askunu fil bait. Taskunu fi syaqqah, ini jawabnya kalau hal pasti ada naam dan la. Naam askunu fi syaqqah atau la askunu fi baitin. Seperti itu. Kalau marokmu baitika berarti jawabnya eh, misalnya baiti fi rokmu as-salasah misalnya. Atau baiti fi rokmu wahid. Seperti itu. Kasih tahu di nomor berapa. Kira-kira nih, gurufatan apa bahasa jamaknya? Ada yang ingat gak? gurofin, Gurufin. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? nah insya Allah belum, paham insya Allah sampai sini. Nah, ini mungkin di-review lagi ya. Uzur wastami wa ikro. Jadi maksudnya kita lihat, terus kita dengarkan, dan kita baca. Ada yang mau baca satu baris pertama ini beserta artinya? Ana yang baca, Boleh. sama artinya atau enggak? Sama artinya.
bait baitun rumah, syakotun apartemen, ghurfat ghurfat ghurfatan Ghurfatun. ghurfah ghurfatun ruangan, hammamun kamar mandi. Syahih. Yang kedua, ada yang mau? Aku Ustazah. Mufti. Matbahun dapur, daurun lantai, sarirun ranjang apa kasur Ustazah lupa. Kasur boleh. Kasur. Sitarotun gorden. Syahih. Terakhir, yang ketiga, ada yang bisa? Ada lagi nggak apa-apa Ustazah? Oh ya boleh. Arikatan, sofa, sajadatan, itu sajadah atau karpet. Kemudian ghurfatun naum, kamar tidur. Ghurfatu julus, ruang tamu. Nah, jadi pada awalnya kalau misalnya ada sebuah kata gini ya cuman single word gitu ya, cuman satu kata, ini kan dia kata benda ya, isim gitu. Jadi awalnya itu dia pasti akhirannya domatain kalau tidak ada alif lam. Jadi semua yang di sini tuh dibacanya arikatun, sajadatun, ghurfatun naum, terus ghurfatun julus, matbahun, daurun, sarirun, sitarotun kayak gitu. Kalau di sini jadi ghurfatun naumi karena dia tuh satu kesatuan begitu. Ghurfatun julusin, ghurfatu julusi seperti itu. Terus tadrib asani sil baina kulli kalimatain mitaton bi qatain. Mutato bi qatain. Jadi maksudnya ini hubungkan kalimat yang sama ya, yang berkaitan. Kayaknya ini gampang ya Ukti karena dia nggak ada perbedaannya. Cuma digaris-gariskan aja. Halaman ini ada yang mau ditanyakan? Yang halaman sebelumnya Ustazah yang nomor 8 itu jawabnya gimana ya? Nomor 8 ini ya. Iya. Ini tuh ada contohnya di halaman sebelumnya deh di Hiwar. Tunggu. Nah, ini nih contohnya nih. Al-Mustajir. Fi ayyi daurin asyaqqatu fi dauril qamis. Jadi dia bukan bilang wahid atau isnain, tapi dia pakai keberapa. Jadi apartemen saya di lantai ke-5 gitu. Jadi al-qamis, ar-robi, al-thalis, al-thani, seperti itu. Ini contoh cara jawabnya. Ada di halaman 58. Ada lagi Ukti yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Wah jauh juga tadi. Sampai mana ya? Halaman 74 oh. Nah ini udah.
Sekarang ikro summa do alamah, kita kasih cross di sebelah kata yang berbeda dari setiap kelompoknya. Ini kayaknya gampang ya, kayak di sini yang bedanya gurufatun, jadi nanti di cross. Di sini yang berbeda turidu, jadi di cross seperti itu. Ini juga sama. Nah, coba nih ini agak lebih susah nih. Nomor 1 kira-kira yang mana nih yang harus di cross? Yang beda sendiri ya Ustaz? Iya, Yang alif agak pendek. yang alif itu perbedaannya apa? Kelihatan nggak? Kalau yang alif itu bedanya sama yang ba itu ada yang nggak pakai dumah tain, yang sakotun, yang di banya sakotu, kemudian di janya sakotu sama dengan yang ba. Jadi Iya. yang paling beda sendiri yang a. Nah, yang alif dia nggak pakai alif lam. Jadi dia masih bisa pakai domatain. Kalau misalnya biasanya ini tuh menunjukkan dia nakiroh atau isim makrifat. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya dia ismul makrifah tuh dia udah tahu gitu. Oh, apartemennya tuh pasti yang itu gitu. Kalau ini nggak terlalu detail, pokoknya apartemen aja. Apartemennya yang mana dia nggak nunjukin seperti itu misalnya. Itu. Terus nomor 2 nih, yang mana yang beda? Yang marokmu baitiki. Marokmu baik. Baitiki. Baitiki. Ya maksudnya mungkin mau nanya ke perempuan ya. Jadi pakai kasroh. Yang ini kanan bawah. Al-matbahu fi daurisani. Yang ketiga. Yang keempat. Yang alif. Yang alif. Yang sitaro. Arti sitaro apa? Gorden. Insya Allah sih ini pada udah bisa ya, karena istilahnya nambah-nambah kosakata aja. Askunu fi bait, askunu fi syaqqa. Fi syaqqati salatu ghuraf. Nah, ini dia udah pakai jamak karena jumlah kamarnya lebih dari 2. Terus latihan selanjutnya. Nah, dari sini kita menjawab soal-soal yang di bawah ini dari cerita yang tertera di sini. Ada yang mau baca gak satu paragraf ini? Ana yang baca Ustazah. Istiqomah. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi dawris salisu. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ghurfatin naumi sarirun. Fi ghurfatil julusi arikatun. Fil matbahi furnun. Fil hammami mir'atun. Syukran Ukti.
Sebelumnya kita lihat dulu ya dari kaidah nahwunya atau grammarnya. Ahmadu ini tuh dia nama orang, fa'ilnya, lalu atau bisa dibilang mubtada'nya ya. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Ahmad dia tinggal, ini ada fiilnya, dia tinggal, fi itu dia masuk ke penjelasan tempat, sehingga yang setelah kata fi ini pasti dia jadi kasroh hukumnya, jadi jar wa majrur. Fi syaqqatin, karena syaqqah ini apartemennya udah kasrotain, jamilatin yang dia itu menunjukkan sifat dari apartemennya, jadi ikutan kasroh. Makanya dibacanya fi syaqqatin jamilatin. Lanjut kalimat kedua, asyaqqatu fi, ini kasroh lagi. Kenapa? Karena dia adanya setelah kata fi ini. Fi hayyil matori. Ini tuh jadi mudhof dan mudhof ilai. Fi hayyil matori. Asyaqqatu fi dauri, di sini dia kasroh lagi. Ats-tsalifi. Dia juga di sini kasroh akhirannya. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Jadi maksudnya ada 5 lantai. Fi ghurfatin naumi sarirun. Kenapa si sarirun ini dia bukan saririn? Karena aslinya dia itu mubtada sarirun tuh. Aslinya kalimatnya itu sarirun fi ghurfatin naumi. Tapi dianya jadi mubtada muakhor. Sebuah mubtada yang ditaruh di akhir. Di sini dia menjadi khobar muqaddam atau khobar yang disebut di awal seperti itu. Lanjut lagi, fi ghurfatil julusi, ini mudhof dan mudhof ilaih, arikatun. Maksudnya ada arikatu gorden ya. Kursi. Ada kursi, sofa. Ada sofa di tempat duduk. Terus fil matbahi furnun. Arti furnun apa ya? Oven Ustazah. Kompor atau oven. Kompor atau oven ya. Fi matbahi furnun. Fi hammami mir'atun. Dalam kamar mandi ada kaca. Jadi mungkin itu sekilas ya, kita belajar dulu bahwa setelah kata fi, setelah kata min, atau setelah kata ala gitu. Jadi yang menunjukkan tepat itu biasanya pasti dia tuh kasroh seperti itu. Terus ditanya nih, hal yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Jawabannya apa? Naam, Ahmad. Hal yaskunu fi hayyil matar? Jawabannya lagi? Naam. Yaskunu fi hayyil matar. Fi hayyil matari. Thayyib. Hal syaqqatu fi dauril qamis? La. Asyaqqatu Asyaqqatu fi dawri thalith. kam ghurfatan fi syaqqati? Ghurfatan fi syaqqati khamsu. Boleh kayak gitu atau jawab awal fi syaqqati dulu. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Ya berubah jadi bentuk jamak. Ainal furnu, di mana kompor itu? Al furnu
fil الفرن في fil matbah. المطبخ. na'am. Ainal mir'atu Al-mir'atu المرأة في الحمام. na'am. Aina sariru السرير as-sariru في الغرفة fil النوم. ghurfatin naum. na'am. Ainal arikatu الأريكة في Al-arikatu غرفة الجلوس. fil ghurfatin jurusan. fil ghurfatil julus. Benar semua, alhamdulillah. Kayaknya agak ini ya, agak ngebul otaknya, kita break dulu aja barang 5 menit ya. Nanti kita lanjut lagi. Bentar ya. Nah, ini untuk menulis aja. Kalau kitabah, jadi cuma mengikuti tulisan-tulisannya. Uktub fi dairah al-harfa alladhi tabda bihi al-kalimat. Ini maksudnya kita tulis di dalam lingkaran huruf apa nih yang dia tuh dari setiap kalimat ini awalnya menggunakan huruf apa. Ini kan jumu'ah, jamilah, jami'ah. Jadi di sini huruf ja, terus di sini huruf ko, terus di sini huruf h. Seperti itu. Anaqis min kulli kalimat. Nah, ini maksudnya dituliskan huruf yang dihapus nih. Ini kan dari matbah, berarti kita tulis huruf ko-nya. Ini tulis huruf ya-nya, seperti itu. Nanti kalau ada waktu luang, boleh di print halaman ini aja, terus untuk latihan menulis Arabnya. Begitu. Ini juga sama, kurang lebih. Nah, alhamdulillah nih, kita udah ke chapter yang baru. Al-Wahdatu Ar-Rabi'ah. Chapter keempat. Al-Hayatul Yaumiyah. Ada yang tahu nggak nih dari gambar atau bisa nebak arti Al-Hayatul Yaumiyah itu apa? Kehidupan sehari-hari. Naam. Al-Hayah Al-Yaumiyah. Nah, kita coba baca 2 orang nih. Siapa yang mau coba baca? Al-Hiwar Al-Awal. Ada yang mau dan bisa volunteer? Ana Ustazah. Mufti Sumayah. Satu lagi siapa? Ana Ustazah. Oke. Istiqomah yang biru ya. Na'am Ustazah. Tariq mata tastayqizu. Maksudnya tadi bacanya apa ya yang awal itu yang alif. Alif ini bacanya A. Astaiqizu. Istaiqizu. Tapi istaqidu indal fajri. Aina tusallil fajra. Usallil fajra fil masjidi. Hal tanamu ba'da sholati. La anamu ba'da sholati. Maza taf'alu ba'da sholati. Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhabu ilal madrasati. Adhabu sa'ata sabi'ata. Hal tadhabu bisayyarati. La Bisayyarati. adhabu bil hafilah.
Nah, terus dari sini kita baca dulu dari atas. Mata tastaikizu. Arti tastaikizu apa? Belum tahu Bangun. Ustazah. Oh, bangun. Mata itu berarti nanya pukul berapa? Kapan? Mata tastaikizu. Pukul berapa kamu bangun? Istaikizu indal fajri. Saya bangun. Indah apa artinya? Di waktu Fajri. Ada waktu. Ya, saya bangun ketika waktu atau pada waktu fajar, waktu subuh. Aina tusholil fajro? Di mana kamu sholat subuh? Nah, subuh. tusholil fajro fil masjidi. Saya sholat subuh di masjid. Hal tanamu ba'da sholah? Arti tanam apa? Tanamu Apakah engkau kamu tidur? tidur kembali? La anamu ba'da sholah. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Sholat. Mada tafa'al ba'da sholah? Jadi ditanya, apa yang kamu lakukan setelah sholat? Aqra'ul Qur'an. Kenapa ini Qur'an? Bukan Qur'ani, bukan Qur'an. Ada yang tahu? Ini masuk lagi ke kaidah nahwu itu. Dia kan udah aqra'u nih, ada fiilnya. Saya ada fiilnya tuh membaca kan dari qara'a, fa'ilnya yang melakukannya itu saya membaca Al-Qur'an. Nah, ini dia menjadi maf'ulun bih namanya. Makanya dia akhirannya fathah. Wa mata tadhhabu ilal madrasati. Kenapa ini madrasati bukan madrasata atau madrasatu? Soalnya ada ilalnya Ustazah. Nah, terus ini ba'da sholati. Karena dia itu ada zorfu zaman namanya. Jadi dia tuh ba'da tuh yang menunjukkan waktu zamannya kapan. Akhirnya setelahnya menjadi kasroh. Terus ini aina tusoli al-fajro. Al-fajro ini juga dia masuk ke maf'ulun bih. Tusolinya dia itu adalah gabungan dari fiil dan fa'il. Seperti itu. Adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Arti as-sa'ah as-sabi'ah ini jam berapa nih? Jam 7. Na'am. Mata tadhabu ilal madrasati? Adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Nih, hal tadhabu bis-sayyarah. Arti sayyarah apa? Mobil. Mobil. Na'am. La adhabu bil hafilah. Al-hafilah. Ma makna al-hafilah? Bus. Na'am. Sahih. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang itu, yang artinya yang wa mata tadhabu ilal madrasati. Wa mata itu artinya apa Ustazah? Nah, ini tuh dia sebenarnya dari karena dia nanya lagi kan istilahnya. Jadi maksudnya dia pakai dan. Nah, itu ditanya gitu aja siapa yang mau. Izin mute dulu ya. Nah, Ukti Rahma. Jadi maksudnya dia awal nanya kan, apa yang kamu lakukan setelah sholat? Dan kapan, jam berapa kamu berangkat ke madrasah? Jadi ini tuh sebenarnya dari wa dan mata gitu. Na'am Ustazah, jazakillah khairan. Iya, Ci. Ada lagi?
Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Masih ada beberapa menit lagi kayaknya ini sempet sih. Uzur wastami wa a'id. Ada yang mau baca? Ana baca Ustazah. Nah, boleh. Ya namun tidur, Hmm, yastaikizu bangun, hmm, yadhabu berangkat, kemudian saya rotu mobil, hmm, hafilatu bus, hmm. madrasatu sekolah. Na'am, sahih. Ini ya namu, dia tuh udah nggak perlu pakai domatain lagi karena udah ada fiilnya. Kalau ini dia pakai domatain jadi saya rotun karena dia ya langsung gitu benda ini aja gitu. Hafilatun madrasatun. Yadhabu yastaikibu. Terus tadrib ajib anil as'ilah biikhtisar. Maksudnya biikhtisar itu jawab dengan singkat. Jadi enggak, kalau tadi kan kita jawab yang atas itu jawabnya istilahnya complete sentence ya. Jadi benar-benar lengkap jawabannya. Kalau di sini kita fokus ke langsung jawabannya aja apa. Jadi kalau ditanya man yastaikidu indal fajri, jawabannya siapa nih yang yastaikidu indal fajri? Lahir. Jadi tulis saja di sini Tohir. Aina yusallil fajro. Yusolli ini dia nunjuknya ke siapa kira-kira? Ke Tohir atau Torik? Ke Tohir Ustazah. Nah, jadi dia nanya di mana dia Yang sholat nanya. fajr. Oh, Iya, yang nanya Aina Yusolli. Oh, berarti Torik. maksudnya dia nanya yang soal ini menanyakan di mana si Tohir ini sholat fajr. Oh iya, berarti indal masjidi. Ya, di masjid. Oh iya, fil masjidi. Kaliana, Afwan. kaliana Fil. mutahhirun ba'da sholah. Jawabannya berarti hanya na'am atau la nih. Jawabannya la. Lah. Nah, cukup begitu aja kalau diminta untuk diikhtisar. Mada yaf'alu ba'da sholah? Lihat lagi ke sini. Mada yaf'alu ba'da sholah? Mada yaf'alu ba'da sholat? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Apa yang dia Akro. lakukan? Oh, apa yang dia lakukan? Berarti Yaqra'ul jawabannya bukan Qur'an. akro, tapi yakro'u. Ya, yaqra'ul Qur'an. Yakro'ul Qur'an. Mata yadhabu ilal madrasah? Langsung aja jawab pakai fi boleh. Fi sa'ah as-sabi'ah. Itu udah cukup. Terus kaifa yadhabu? Kita langsung jawab lagi. Bil hafilah. Itu cukup. Karena itu cuma diminta ringkas. Kalau lengkapnya berarti jawab yadhabu bil hafilah. Gitu. Mata tastaikiz anta. Berarti ini yang jawab siapa nih? Yang jawab itu ya kita. Dia nanya ke kita, kamu biasa bangun jam berapa? Tapi jawab astaikizu Istaikizu indal fajri. Nah, itu juga boleh. Astaikizu indal fajri. Aina tusolil fajro? Di mana? Usolli. Kamu sholat subuh. Usolli fil masjidi.
Mada taf'alu ba'da sholatil fajri? Apa yang kamu lakukan setelah sholat subuh? Aqra'ul Quran. Baik, sahih. Nah, ini aku masih penasaran nih. Kita istaikizu atau astaikizu? Coba kita cek ya. Cek di halaman deh. Astaikizu. Istaiqaza yastaikizu. Istaiqaza yastaikizu. Astaikizu. Oh, berarti ini yang benar tuh cara bacanya astaikizu. Saya bangun. Atau kadang aku suka biasanya tuh cobain ke Google Translate terus ngedenger kayak si Google-nya tuh bacanya bagaimana. Istaiqadha. Istaiqozo malah di sini. Istaikizu. Nanti kita coba tanyakan lagi ya ke Ustazah di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada 5 menit lagi. Kita coba baca Al-Hiwar Atsani. Siapa yang mau baca nih yang lain? Ada yang mau baca? Saya Ustazah. Oke, Ukti Dila. Satu lagi siapa yang bisa? Ukti Marsyah? Siapa? Nama Ustazah. Coba ya Ukti Dila dan Ukti Marsyah. Haza yaumul utlati. Hadza yaumul amal. Maza sataf'alu ya Tariq. Saat nusu ghurfatal julus. Wa maza sataf'aliyan. Bener nggak Ustazah? Benar. Siapa? Oh ya. Wa maza sataf'aliyan ya Fatimah. Saat nusu ghurfatan naum. Wa maza sataf'alu ya Ahmad. Saat silul malabis. Wa maza sataf'alina ya Latifah. Sa'akwil malabis. Ana sa'aksilu adbaqo. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Nah, ini kenapa ada beda? Karena dia beda untuk muzakkar atau muannas. Kalau untuk muzakkar, jadi cuman sataf'alu. Ini tuh harusnya sataf'alina ya yang betul. Salah di penulisan. Yang benar ini.
Mada sataf'alina ya Latifah. Seperti itu. Hada yaumul utlah. Yaumul utlah artinya apa? Hari libur. Nah, al-utlah itu hari libur. Hada yaumul amal. Jadi mungkin bapaknya malah bekerja ya, untuk ibunya dia lagi liburan. Kata bapaknya, hada yaumul amal. Hari ini hari bekerja. Lalu ibunya nanya ke Torik, Mada sataf'alu ya Torik? Apa yang, kenapa dia pakai sa? Sa ini menunjukkan bahwa Torik ini akan melakukan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Jadi ini maksudnya kamu mau ngelakuin apa Torik? Seperti itu. Dia pakai sa. Mada satakro? Apa yang akan kamu baca? Misalnya. Atau maza sa apalagi ya, misalnya kamu mau makan apa, dia awalnya juga pakai sa, seperti itu. Maza sataf'al ya Tariq? Sa'aknusu gurfatal julusi. Arti sa'aknusu ada yang tahu gak? Kita cari di sini ya. Sa'aknusu. Nah, nih. Aknusu ya maksudnya dia mau mengvakum ya, alat untuk menghisap debu. Sa'aknusu gurfatal julusi, akan vakumkan ruang gurfatal julus itu kayak ruang tamu gitu ya, ruang duduk. Terus Amadza sataf'alina ya Fatimah, dan apa yang akan kamu lakukan Fatimah? Sa'aknusu gurfatal naumi, saya akan memvakumkan ruang tidur. Amadza sataf'alu ya Ahmad? Ahmad jawab, sa'agsilul malabis. Artinya apa sa'agsilul malabis? Artinya itu al-malabis apa? Jamak dari apa? Pakaian bukan Ustazah. Pakaian. Sa'agsilu artinya saya akan mencuci. Saya akan mencuci pakaian. Al-ummu wa madza sataf'alina ya Latifah? Latifah jawab, sa'akwi al-malabis. Arti sa'akwi apa ya? Kita cek di sini ya. Akwi. Menyetrika. Bahasa Arabnya setrika tuh mikwah. Hawa yakwi. Sya'akwi. Saya akan menyetrika baju-baju. Malabis itu jama atau mufrad? Jama? Jama ya. Mufradnya apa? Malabis. Belum tahu, malah baru pernah dengar malabis. Malabis. Wahid malbas. Labisa lubusan. Kalau aku tuh malabis tuh dia pakaian. Kalau
Libas. Jamak. Oh, libas tuh ininya malah jamaknya. Libas jamak albasa. Nanti deh, PR ya itu. Tadi yang nanya istaikozo itu, istaikizo sama malabis itu jamak atau boleh dicatat dulu ya untuk jadi bahan bahasan nanti. Jadi lanjut lagi. Ana sa'agsilu al-atbaq. Ana sa'aqra al-Qur'an. Al-atbaq. Apa artinya al-atbaq? Piring. Piring. Tapi dia bentuknya jamak deh sepertinya. Dicari mufradnya piring-piring itu apa? Jamannya apa? Malabis. Ini PR ya. Coba cari tahu malabis itu dia jamak atau mufrad. Terus di atbaq juga. Kalau piring apa bahasa Arabnya? Kalau piring-piring apa bahasa Arabnya? Dari sini ada yang mau ditanyain? Belum, Oke, kayaknya kita karena udah jam 9 juga, kita sudahi aja sampai sini ya. Jadi mungkin PR-nya coba cari tahu. Kalau aku tuh biasanya nulis kata-kata, terus dia tulis mufradnya apa, terus kurung jamaknya apa, kayak gitu. Misalnya gurfah nih, aku tulis kurung mim, gurfah. Kalau ja, artinya jamaknya, untuk jamaknya tuh gurof, seperti itu. Nanti coba dicari tahu aja untuk nambah kosakata baru. Sekian sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh share di grup. Mohon maaf juga nih dari Aska, ada kekurangan atau ada lupa-lupa artinya apa. Mohon dimaafkan. Kita sudahi. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan surah Al-Asr dan Kafatul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran ukhti semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan Ustazah Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah.